Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Nuraini Sadah yang akan memaparkan jenis-jenis karya sastra di Indonesia. Di Indonesia sudah jelas banyak sekali karya-karya anak bangsa. Nah, apa aja sih jenis-jenis karya sastra di Indonesia? Mari kita sama-sama bahas satu persatu mengenai jenis-jenis karya sastra di Indonesia. Yang pertama ada puisi. Puisi salah satu jenis-jenis karya sastra di Indonesia. Puisi adalah sebuah karya sastra yang diuraikan menggunakan diksi atau kata-kata pilihan. Dicirikan dengan pembahasan yang padat namun indah. Biasanya, karya puisi secara tidak langsung dapat menimbulkan kecenderungan dari seseorang untuk mempertajam kesadarannya melalui bahasa yang memiliki irama dan makna khusus. Contoh dari puisi yaitu seperti sajak, pantun, dan balada. Kemudian yang kedua ada prosa atau fiksi. Prosa adalah jenis karya sastra yang dibedakan dari puisi karena tidak terlalu terikat oleh irama, rima, ataupun kemerduan bunyi. Bahasa prosa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang termasuk prosa antara lain cerita pendek, novel, dan roman. Dengan kata lain, prosa atau fiksi adalah karangan yang bersifat menjelaskan secara terurai mengenai suatu masalah atau peristiwa. Kemudian yang ketiga ada novel. Novel adalah suatu karangan prosa yang bersifat cerita, yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang atau tokoh cerita. Dikatakannya kejadian yang luar biasa karena dari kejadian ini lahir suatu konflik, suatu pertikaian yang mengalihkan jurusan nasib para tokoh. Novel hanya menceritakan salah satu segi kehidupan sang tokoh yang benar-benar istimewa, yang mengakibatkan terjadinya perubahan nasib. Kemudian yang keempat ada roman. Roman berasal dari genre romansa dari abad pertengahan yang merupakan cerita panjang tentang kepahlawanan dan percintaan. Istilah roman berkembang di Jerman, Belanda, Perancis, dan bagian-bagian Eropa daratan yang lain. Roman merupakan suatu bagian dari karya sastra yang memiliki bentuk prosa yang berisikan pengalaman hidup dari para tokoh yang bermula dari dia lahir hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Kemudian yang kelima ada cerita pendek. Cerita atau cerita pendek adalah suatu karangan prosa yang berisi cerita sebuah peristiwa kehidupan manusia, pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut. Dalam karangan tersebut terdapat pula peristiwa lain, tetapi peristiwa tersebut tidak dikembangkan, sehingga kehadirannya hanya sekedar sebagai pendukung peristiwa pokok agar cerita tampak wajar. Kemudian yang terakhir ada drama. Drama adalah bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang, serta dijadikan menggunakan dialog atau monolog. Drama ada dua pengertian, yaitu drama dalam bentuk naskah atau drama yang dipentaskan.
Demikian isi presentasi dari kelompok 3 kali ini. Semoga apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah. Terima kasih. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu